Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada kita semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai kiamat nanti. Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan benar-benar datang menjelang. Jadi kultum kita kali ini lanjutan Khadijah At-Tahirah. Jadi temanya sekarang adalah peran Khadijah saat turunnya wahyu pertama. Setiap Ramadan datang, Muhammad meninggalkan Mekah untuk menghabiskan bulan Ramadan di Gua Hira, gua yang jauh dari keramaian kota Mekah. Selama beberapa hari, Muhammad membawa bekal untuk berdiam diri dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Khadijah radhiyallahu anha dengan sabar mempersiapkan segala perbekalan yang diperlukan suaminya. Hingga pada suatu pagi, ia terkejut suaminya pulang ke rumah dalam keadaan panik dan ketakutan. Selimuti aku, pinta suaminya. Khadijah radhiyallahu anha cemas bercampur heran. Gerangan apa yang terjadi? Tetapi tanpa banyak bertanya, radhiyallahu anha segera menyelimuti suami tercintanya dengan selimut yang hangat. Setelah kondisi suaminya dirasa telah pulih, Khadijah radhiyallahu anha meminta suaminya bercerita apa yang membuatnya ketakutan begitu rupa. Ketika aku sedang menyendiri di Gua Hira, datang satu sosok dan berkata, "Bacalah." Maka ku jawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian sosok itu menarikku dan mendekapku sampai aku tidak bisa bernapas. Lalu ia melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Kembali ku jawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian sosok itu menarikku untuk kedua kalinya sampai aku kepayahan dan melepaskanku lagi sambil berkata, "Bacalah." Dan aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Ketiga kalinya sosok itu melakukan hal yang sama dan terakhir mengatakan, "Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia." Mendengar penuturan suaminya, Khadijah radhiyallahu anha merasa takjub. Tidak lama kemudian, Khadijah mendatangi saudara sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah anak dari pamannya, seorang penganut agama Nasrani di masa jahiliyah. Waraqah juga seorang penulis. Tulisannya telah banyak dibukukan. Salah satunya adalah Injil yang ditulisnya dalam bahasa Ibrani, semampu yang bisa ia tulis. Waraqah adalah seorang buta yang sudah tua. Waraqah mendengarkan apa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan secara detail pengalaman beliau ketika didatangi sosok tidak dikenal yang sebenarnya adalah malaikat Jibril di Gua Hira. Mendengar cerita tersebut, Waraqah berkata dengan rona wajah gembira,
Itu adalah namus, yakni malaikat Jibril yang diturunkan Allah kepada Musa. Andai saja aku masih muda ketika masa itu tiba, andai saja aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Matanya yang telah memutih dan buta tersebut tampak berbinar-binar penuh harapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, benarkah mereka akan mengusirku? Benar. Tidak seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa, kecuali dia akan dimusuhi, kata Waraqah. Matanya yang buta tampak menerawang jauh. Kemudian berkata lagi, andai saja aku masih hidup pada masamu nanti, ketika diangkat menjadi rasul, tentu aku akan membantumu dengan bersungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi lebih tenang dengan penjelasan Waraqah bin Naufal. Setelah mendengar langsung kesaksian dari anak pamannya, Khadijah radhiyallahu anha beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ia wanita pertama yang beriman kepada risalah yang dibawa suaminya. Setelah ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka semua anggota keluarganya pun memeluk Islam. Siapa sajakah mereka? Rumah penuh berkah. Khadijah radhiyallahu anha menjadi wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harithah, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelahnya berturut-turut putrinya Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum. Keluarga besar Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib turut serta beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak semua memeluk Islam, tetapi sebagian besar keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendukung risalah yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membela beliau. Rumah Khadijah radhiyallahu anha menjadi pusat dakwah yang pertama, rumah penuh berkah yang dikelola oleh seorang ummul mukminin, ibu bagi orang-orang mukmin. Khadijah radhiyallahu anha mendukung dengan sungguh-sungguh risalah yang diperjuangkan oleh suaminya. Meskipun harus menelan pil pahit dalam perjuangannya, keluarganya dimusuhi, dan orang-orang yang selalu membenarkan apa yang diucapkan suaminya berbalik mendustakannya. Namun Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah lelah mendukung suaminya dalam keadaan susah dan senang. Pada suatu ketika sebelum disyariatkannya sholat 5 waktu, Khadijah radhiyallahu anha melakukan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 rakaat pada waktu pagi hari dan 2 rakaat di waktu sore hari. Pada saat itu, cara beribadah seperti itu masih menjadi sesuatu yang aneh bagi penduduk Mekah. Khadijah radhiyallahu anha pernah sholat di rumah Abbas bin Abdul Muthalib. Ketika itu ada seorang laki-laki bernama Afif Al-Kindi, teman Abbas. Ia melihat Khadijah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib, dan Abbas berwudu kemudian sholat. "Wahai Abbas, agama apakah ini?" tanya Afif heran. "Ini adalah agama yang dibawa keponakanku Muhammad." Wanita itu adalah istrinya Khadijah. "Anak laki-laki kecil itu keponakanku, Ali bin Abi Thalib. Mereka telah mengikuti agama Muhammad." Setelah mendengar penjelasan Abbas, Afif pun masuk Islam. Khadijah radhiyallahu anha juga seorang ibu yang menjadi simbol kesabaran. Awal masa kenabian suaminya, ia dengan penuh kesabaran membela kebenaran.
bersabar saat mereka diasingkan, bersabar saat krisis kepercayaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bersabar pada perlakuan yang kejam kaum kafir Quraisy kepada umat Islam. Khadijah radhiyallahu anha juga tetap setia mendampingi suaminya saat peristiwa boikot oleh kaum kafir Mekah. Saat itu para petinggi Quraisy Mekah menyerukan pemboikotan bagi umat Islam. Siapapun yang membantunya dianggap bagian dari umat Islam dan akan diasingkan. Kaum kafir itu pun tidak dibolehkan berjual beli dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menikah dengan umat Islam pun terlarang. Sungguh berat ujian umat Islam pada saat itu. Umat Islam dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menderita. Untuk itu, demi membantu dakwah suaminya, Khadijah menjual seluruh hartanya untuk memenuhi kebutuhan umat Islam pada saat itu. Demikianlah perjuangan Khadijah dalam mendampingi suaminya berdakwah. Setelah menemani Rasulullah selama 25 tahun, istri soleh bergelar At-Tahirah itu meninggal dunia. Saat itu usianya 65 tahun. Ia meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teramat bersedih hatinya. 2 atau 3 bulan sebelum Khadijah radhiyallahu anha meninggal, pamannya Ali bin Abi Thalib telah lebih dahulu meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teramat sedih dengan kepergian 2 orang yang amat dicintainya dan yang selalu membelanya. Tahun yang amat berat dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun yang kemudian disebut dengan tahun duka cita. Inilah kisah Khadijah, istri Rasulullah. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya, bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita teladani sifat dari Siti Khadijah. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.